Di suatu malam yang sunyi, ketika langit gelap tanpa bintang dan angin dingin menyapu pepohonan, di balik gelapnya malam, di sebuah desa terpencil, ada bisikan-bisikan pelan yang hanya bisa terdengar oleh mereka yang memiliki mata batin. Bisikan ini berasal dari arwah-arwah yang terjebak dalam dunia antah berantah, tak lagi hidup, namun juga tak benar-benar mati. Mereka adalah arwah-arwah para tumbal yang pernah dijadikan kebahagiaan dan kemewahan oleh manusia yang tergiur oleh pesugihan. Disinilah mereka terperangkap dalam penderitaan abadi, menanggung dosa dan kesalahan orang lain. Mereka tak bisa beristirahat, terbelenggu oleh perjanjian gaib yang tak pernah bisa mereka batalkan. Banyak orang mungkin tidak tahu, atau malah memilih untuk tidak peduli, bahwa ada harga yang harus dibayar, dan harga itu adalah kebebasan jiwa yang mereka korbankan. Namun, apakah semua arwah tumbal ini bernasib sama? Dan bagaimana sebenarnya kehidupan mereka di dunia arwah yang kelam ini? Disinilah cerita ini akan dimulai. Sebuah kisah tentang nasib para arwah tumbal pesugihan, yang mungkin akan mengubah pandangan Anda tentang pesugihan. Di malam yang gelap, jauh di sebuah desa terpencil, cerita ini dimulai. Seorang pria bernama Giman, yang berasal dari keluarga sederhana, mendambakan kekayaan dan kemewahan. Ia kerap mendengar tentang jalan pintas menuju kehidupan yang lebih baik melalui pesugihan, dan akhirnya tergoda untuk mencobanya. Dia diiming-imingi segala kenikmatan duniawi, dan dengan langkah mantap ia memulai perjalanan penuh resiko menuju perjanjian gaib yang akan mengubah hidupnya. Namun, apa yang Giman tidak sadari adalah harga yang harus dibayar, bukan hanya harta. Ia harus siap memberikan sesuatu yang lebih berharga, jiwa orang-orang terdekatnya. Ketika pertama kali diberitahu bahwa dia harus menumbalkan salah satu anaknya, perasaan takut sempat muncul. Tapi godaan kekayaan membuatnya mengabaikan peringatan-peringatan yang muncul dalam mimpinya. Pada akhirnya, ia memilih anaknya yang paling kecil, yang bahkan belum memahami apa itu pesugihan atau mengerti alasan kematiannya. Dengan berat hati, namun penuh ambisi, Giman melakukan ritual tumbal. Ia pun mendapatkan apa yang diinginkannya, tapi arwah anaknya tak pernah bisa benar-benar pergi. Sejak saat itu, malam-malam di rumahnya mulai dihantui suara tangis anak kecil dan bayangan kecil yang berlari-lari di sekitar rumahnya. Setelah kematian anaknya, Giman tak pernah benar-benar bisa tidur tenang. Setiap malam, ia merasa ada yang mengawasinya, bayangan dan suara-suara yang hanya ia bisa dengar. Namun itu hanya awal dari penderitaan bagi arwah yang menjadi tumbal. Di dunia gaib, arwah anak Giman tak bisa beristirahat. Ia terjebak dalam kegelapan, meratap tanpa bisa keluar. Setiap malam arwah itu dipaksa untuk muncul di sekitar rumah Giman sebagai pengingat dari perjanjian yang tak bisa dibatalkan. Cerita ini bukan hanya tentang anak Giman. Di dunia arwah, banyak arwah-arwah lain yang juga mengalami hal serupa. Mereka adalah orang-orang yang pernah menjadi tumbal pesugihan. Jiwa-jiwa malang yang tak punya pilihan lain, dipaksa menjadi perantara antara manusia dan dunia gaib. Mereka hidup dalam penderitaan yang abadi, dengan perasaan sakit dan kehilangan yang tak pernah bisa sembuh. Bukan hanya arwah anak-anak, tapi ada juga orang tua, suami, istri, bahkan sahabat yang dijadikan tumbal. Mereka yang dikorbankan seringkali tak sadar saat nyawa mereka direnggut dalam ritual-ritual pesugihan yang mencekam.
Mereka hanya terbangun dalam dunia yang asing, dalam kegelapan abadi. Tak bisa berkomunikasi dengan dunia nyata lagi. Hanya ada suara ratapan dan tangisan, sebagai bentuk perlawanan yang terpendam. Namun tak ada yang bisa mendengar kecuali sesama arwah. Arwah-arwah ini tidak tinggal diam. Mereka seringkali menuntut keadilan. Meskipun keadilan di dunia gaib tak sama dengan di dunia manusia, mereka tidak bisa memaafkan, terutama karena dosa yang mereka derita bukanlah dosa mereka sendiri. Ini adalah penderitaan yang diwariskan oleh seseorang yang seharusnya mencintai dan melindungi mereka. Banyak kisah yang menceritakan tentang arwah tumbal pesugihan yang kembali ke dunia manusia. Mereka muncul dalam mimpi atau bahkan di dunia nyata untuk menuntut balas. Seperti kisah seorang wanita bernama Sinta yang kehilangan suaminya karena tumbal pesugihan. Sinta tidak pernah tahu bahwa suaminya telah mengorbankan dirinya dalam sebuah ritual untuk mendapatkan kekayaan. Setelah kematian suaminya, ia mulai mengalami hal-hal aneh. Suara-suara dan bisikan-bisikan dari orang yang ia kenal, suaminya. Hingga pada akhirnya, suaminya muncul dalam mimpi, menceritakan penderitaannya yang abadi dan meminta Sinta untuk melawan praktik pesugihan itu agar tak ada lagi orang yang menderita sepertinya. Mereka yang melakukan pesugihan seperti Giman pada akhirnya merasakan penyesalan mendalam. Harta yang mereka dapatkan memang datang, tapi tak ada kebahagiaan di dalamnya. Mereka dihantui rasa bersalah, dikejar bayangan, dan suara-suara dari orang-orang yang pernah mereka korbankan. Banyak dari mereka mencoba melepaskan diri dari perjanjian, mencari orang pintar atau dukun untuk membatalkan pesugihan. Namun tak mudah. Perjanjian itu sudah terikat dalam ranah gaib, sesuatu yang jauh lebih rumit dari yang bisa kita bayangkan. Bahkan ada yang akhirnya meninggal dengan tragis, karena arwah tumbal tidak akan membiarkan mereka hidup tenang. Ada satu pesan yang sering muncul dari arwah-arwah tumbal pesugihan ini. Mereka ingin manusia tahu bahwa pesugihan bukanlah jalan pintas yang aman. Kehidupan mungkin tampak penuh dengan tantangan, tapi tidak ada harta yang sebanding dengan kebebasan jiwa. Mereka berharap agar manusia menyadari bahwa setiap pilihan memiliki konsekuensinya sendiri. Menyerahkan nyawa seseorang untuk kekayaan adalah dosa besar yang akan dihukum dalam bentuk penderitaan abadi. Tak hanya bagi si tumbal, tetapi juga bagi mereka yang masih hidup. Arwah-arwah ini berharap agar manusia menjauh dari pesugihan. Mereka ingin menyampaikan pesan bahwa tidak ada kebahagiaan sejati yang bisa dibeli dengan jalan gaib. Akhir dari perjanjian dengan dunia gaib adalah penyesalan, baik di dunia maupun setelahnya. Kisah ini mungkin terdengar mencekam, namun ada makna yang perlu kita renungkan. Setiap pilihan memiliki dampak dan pesugihan bukanlah solusi. Jika kita ingin sukses, jalan yang benar adalah bekerja keras, bukan memilih jalan pintas yang berisiko menghancurkan jiwa kita maupun mereka yang kita sayangi. Semoga kisah ini bisa menjadi pelajaran dan membuka mata kita semua untuk tidak tergoda oleh godaan pesugihan yang tampak menggoda, tapi berujung pada kehancuran. Terima kasih teman-teman yang telah mendengarkan cerita ini. Sebelumnya, jangan lupa dukung channel ini untuk like, subscribe, dan share cerita ini. Tinggalkan komentar juga. Dari daerah mana aja nih kalian berasal? Dan share ada cerita mistis apa aja di daerah kalian. Dan saya mohon maaf apabila ada salah dalam perkataan ataupun pengucapan dalam menyampaikan kisah ini. Semoga sukses dan sehat selalu untuk kita semua.
Sampai jumpa di cerita berikutnya, dan jangan lupa katakan tidak pada pesugihan.